gua Alvarez, umur 22 tahun, dan gua orang yang pernah mengalami anxiety disorder, depresi, sama SDSD. Yang hampir 6 bulan gua mengalami itu, gua nggak pernah keluar rumah. Buat orang-orang yang belum tahu anxiety itu apa, itu kayak lu ngerasa cemas yang nggak tahu lu cemas kenapa. Lu hanya cemas dengan rasa takut lu kepada orang lain. Lu ngerasa netting aja sama orang lain, mikir-mikir aneh gitu. Itu sih yang gue alamin. Dan menurut lo nih, gimana cara lo bisa keluar dari zona terpuruk lo? Gua buat keluar dari situ sih sebenarnya susah gua bilang. Gua sampai ke psikolog udah 2 kali. Itu gua di terapi, gua dirupiah sama orang tua gua karena gua udah dianggap aneh lah, gila gitu. Di situ ya intinya kemauan dari diri lo sendiri sih. Kalau lo lagi pengen sembuh dari penyakit lo lagi mengalami masa sulit apapun, ya intinya dari niat lo diri sendiri sih yang harus ada dulu gitu. Baru kayak terapi-terapi lain yang membantu lo, obat-obatan lain yang bisa membantu lo gitu. Sama mungkin ya support system dari teman-teman, keluarga yang selalu kayak bikin gua harus tetap hidup gitu. Sampai sejauh ini, menurut lu apa sih kata maaf pada diri lu sendiri? Maaf, kalau kata maaf sih, maaf buat gua sendiri. Maaf nggak pernah percaya sama diri lo sendiri. Maaf selalu kayak dengerin kata orang lain. Maaf terlalu keras sama diri lo sendiri, sama pikiran lo, sama fisik lo. Maaf belum bisa berdamai sama diri lo sendiri, sama gua sendiri saat ini. Menurut lu, pesan yang ingin lu sampaikan ke orang yang mungkin sekarang nih ngerasain hal yang sama kayak lu? Buat orang-orang yang mungkin lagi mengalami kayak gua, mungkin depresi atau mental illness yang lain, gua yakin dan percaya kalian juga kuat kok ngalamin ini. Karena cobaan itu datang gak mungkin di luar kemampuan kita. Jadi ya lo harus optimis dan lo harus yakin kalau lo bisa gitu. Lo harus sembuh, lo harus buktiin sama diri lo sendiri tanpa harus lo mencari validasi dari orang lain gitu. Lo harus percaya kalau lo bisa untuk menjalani apa yang sedang lo alami itu. Lo bisa keluar lah dari zona terpuruk lo. Selalu tanyain kepada diri lo sendiri sebelum tidur. Kalau gue sebelum tidur selalu ngomong, sampai kapan lo gue mau harus kayak gini terus gitu loh. Benar. Dan mungkin nih sebagian orang nih mungkin masih mungkin pernah ngerasain sama kayak lu. Pas lu ngerasain hal yang mulai menjauh dari media, mulai dari mengurung lebih sendiri, apa sih yang benar-benar lo ngerasain? Awalnya sih itu kayak pertama tuh gua, jadi mungkin menurut orang lebay sih ya. Gua jujur aja sih, gua yang dulu tuh jerawatan parah dan sekarang masih ada nih bekas-bekas kayak bopeng-bopengnya itu. Jadi gua sering dikatain lah kayak teman-teman gua muka nggak rata gini-gini, yang gua jadi nggak pede. Di situ gua kayak selalu ngaca tiap pagi. Jadi gua pertama tuh kuliah di Jogja. Gua di semester akhir gua mau magang. Di situ gua mulai kenal tuh, gua mulai nggak fokus sama apa yang gua kerjain. Gua selalu cemas dengan kehidupan gua selalu minder lah, hewannya tuh minder. Jadi di situ gua mulai ngindar dari orang-orang rame. Jadi kayak ketemu orang baru tuh gua canggung lah gitu, gua nggak bisa ngobrol, kayak orang introvert gitu loh. Itu yang paling parah sih ya. Gua pulang kampung itu kayak 6 bulan gua nggak pernah keluar rumah. Dan orang-orang mungkin di kampung gua yang masih awam nggak, gua mungkin gila. Padahal enggak, gua tuh masih normal kalau diajak ngobrol, cuman gua malu aja gitu. Benar. Ketemu orang masih malu, masih nggak tahu sih. Gua takutnya orang mikir gua aneh aja gitu. Jadi
buat Jadi pesan buat orang-orang juga sih yang di luar sana gitu ya, apapun yang orang yang kayak lo ngelihat orang yang lagi ngalami penyakit mental atau fisiknya yang aneh gitu, jangan dihujat lah gitu ya. Karena ya lo nggak ngerasain apa yang dia alamin. Ketika lo ngomong sesuatu yang nggak baik tentang dia, mental orang tuh beda-beda gitu loh. Ketika dia nggak sanggup, itu dia ngebatinya lama. ya benar. Sama kayak gue sekarang masih berusaha nembuhin trauma gue itu loh. Temen mungkin lu baru mungkin ketemu orang baru, mungkin lu udah negatif thinking Iya ya. iya, kayak nervous lah gitu, kayak Benar hopeless dan benar. parah lah men. Dan menurut lu sampai lu sampai sedetik ini, dari masa-masa terpuruk lu, menurut lu nih apa sih makna hidup, definisi hidup menurut lu? Kan banyak nih orang yang beranggapan kan memang hidup semua orang kan punya latar belakangan, punya masalah. Dan menurut lu sendiri definisi hidup menurut lu gimana sih? Makna hidup. Menurut gua sih hidup tuh kayak gua juga bisa sembuh sih, kayak dari nonton YouTube juga, kayak YouTube menjadi manusia itu kayak jadi simbol apanya tuh tanah koma. Jadi hidup ya kayak tanah koma gitu lah. Setiap lo tuh dibuat, kalau lo kayak itu bukan berhenti gitu. Jadi lo kalau lagi ngalami kegagalan atau apapun kesedihan yang lo alami, lo tuh kayak lagi seperti tanah koma di tulisan gitu. Jadi lo gagal bikin tanah koma lagi, lo gagal bikin tanah koma lagi, sampai lo memang bakal di tanda titik lo gitu, titik terbaik lo gitu. Jadi hidup itu ya, lo menurut gua sih apa sih, hidup itu ikhlas, syukur, sabar sih. SSI lah. Ya benar. Sabar, syukur, ikhlas, lo harus bisa itu dulu. Lebih kurang lu sampai sekarang masa-masa lu ngelewatin masa terpuruk lu kira-kira udah berapa lama sih? Sampai lu bisa sekarang sedetik ini bisa lu mulai wah gua udah saatnya nih buat keluar dari zona nyaman, buat keluar, buat lebih berubah, buat ini. Apa sih motivasi pertama lu yang bikin lu mau berubah? Motivasi gua sih pertama tuh gua lihat orang tua gua. Jadi tuh kayak gua ngeliat dia pas gua lagi sakit tuh, orang tua gua jagain gua tiap malam di depan pintu kamar gua, di depan TV itu. Gua lihat anjing lah gitu gua, sampai kapan sih gua menyusahin orang tua gua aja. Dia tiap hari kerja keras buat gua, tiap malam juga jagain gua. Yang di situ gua pernah kayak sama orang tua gua yang cowok ya, bapak gua tuh gua pernah mau berantem gara-gara gua mau ngakhirin hidup gua. Di situ kayak di fase gua depresi itu, gua berapa kali kayak mau ngakhirin hidup gua. Itu orang tua gua yang cowok ngomong sama gua, lu boleh nih gila hidup, lu boleh hidup gila tapi lu jangan bunuh diri katanya. Karena lu bunuh diri, bukan lu aja yang bakalan gila, tapi gua juga yang gila dan keluarga bahkan sengsara semua. Di situ gua kayak anjing lah, gua nggak bisa kayak gini terus. Gua harus ya setidaknya gua bisa keluar dan nggak nyusahin dia lah gitu. Ya benar. Menurut gua harus berarti sih ya orang tua sih, men. Benar. Sebangsa-bangsatnya gua lah, gua masih pengen lihat orang tua gua bahagia gitu. Ya benar. Dan menurut lu nih dari sekarang apa sih planning lu buat hidup lu lebih baik buat kedepannya lagi? Kedepannya gua sih juga belum jelas gitu. Gua kayak karena gua memiliki penyakit mental ADHD juga, gua kayak pola pikir gue tuh nggak sama kayak orang normal. Jadi gue otaknya jalan terus, di situ kayak ada ide-ide terus yang berjalan sama gue nggak bisa fokus. Jadi sekarang gue kayak jalanin apa yang gue suka aja sih. Ya benar. Jalanin apa yang gue suka ya, kayak sekarang gue mau bikin YouTube ini, makna hidup, dan orang pertama yang cerita di sini gue, yaitu ya itu sih. Gue pengen bantu orang lain juga buat sharing ini, semoga orang lain dapat impact juga lah dari apa yang gue ceritain. Kalau bukan lo aja sih yang kayak anjingnya hidup, ini bukan lo doang gitu, bukan lo doang yang lagi kacaunya hidup tuh lo.
bukan lo doang yang kayak bangsatnya itu tuh, bukan lo gitu, masih banyak kok di dunia tuh nggak berputar buat lo doang gitu. Benar banget, benar.